Berikut adalah soal SAS atau sumatif akhir semester atau PAS atau penilaian semester ya. Mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP atau MTSN 1 kurikulum merdeka tahun 2024 serta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PAS SAS mata pelajaran lainnya silahkan cek di bagian deskripsi ya, linknya sudah ada. Dan mari kita mulai. Kardus dan kertas merupakan penggolongan limbah organik daerah A. Pesisir, B. Pegunungan, C. Pertanian, D. Perkotaan. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu perkotaan. Limbah organik yang ditemukan di daerah pertanian adalah A. Kulit salak, B. Tempurung kelapa, C. Batang daun dan singkong, D. Serbuk gergaji. Maka jawaban yang benar adalah C. Batang daun singkong. Oke, batang daun singkong jawabannya. Proses pewarnaan pada limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara A. Dicelup, B. Disemprot, C. Divernis, D. Diplistur. Maka jawaban yang benar adalah A. Dicelup jawabannya. Yang termasuk proses finishing dalam pembuatan karya adalah A. Diamplas, B. Dicelup, C. Dikeringkan, D. Diberi warna. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu dikeringkan. Alat yang bukan digunakan untuk membuat kerajinan dari kulit jagung adalah A. Pewarna makanan, B. Gunting, C. Setrika, D. Pisau. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu pisau jawabannya. Vitamin yang terdapat pada serealia adalah A. Vitamin A, B. Vitamin B, C. Vitamin C, D. Vitamin D. Maka jawaban yang benar adalah A. Vitamin A jawabannya. Makanan tiwul terbuat dari bahan A. Beras, B. Gandum, C. Singkong, D. Jagung. Maka jawaban yang benar adalah C. Singkong jawabannya. Lanjut. Kaledo merupakan makanan tradisional khas A. Jawa, B. Madura, C. Sulawesi Utara, D. Sulawesi Tengah. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu Sulawesi Tengah jawabannya. Bubur tinutuan merupakan makanan tradisional daerah A. Minahasa, B. Maluku, C. Manado, D. Irian Jaya. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu Manado.
Bubur tinutuan merupakan makanan tradisional daerah Manado. C jawabannya. Yang termasuk pada jenis serealia kecuali A. Ubi jalar, B. Gandum, C. Jagung, D. Padi. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu ubi jalar jawabannya. Kita lanjut. Jenis limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk disebut limbah A. Pabrik, B. Domestik, C. Organik, D. Anorganik. Jawaban yang benar adalah C, yaitu organik. Ya, jenis limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk disebut limbah organik. C jawabannya. Jenis di bawah ini yang tidak termasuk limbah anorganik adalah A. Plastik, B. Botol kaca, C. Baja, D. Kotoran hewan. Maka jawaban yang benar adalah D. Kotoran hewan jawabannya. Ya, jenis di bawah ini yang tidak termasuk limbah anorganik adalah D. Kotoran hewan. Jenis limbah organik basah yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah A. Kulit jagung, B. Serbuk gergaji, C. Kertas, D. sisik ikan. Maka jawaban yang benar adalah B. Serbuk gergaji jawabannya. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara A. Pengeringan, B. Pewarnaan, C. Pengawetan, D. Pengumpulan. Maka jawaban yang benar adalah A. Pengeringan jawabannya. Oke, kita lanjut. Yang bukan jenis limbah organik kering yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah A. Jerami, B. Kertas, C. Kayu, D. sisik ikan. Maka jawaban yang benar adalah A. Jerami. Yang bukan jenis limbah organik kering yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah, ini yang bukan ya, jenis limbah organik yang kering yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah A. Jerami. Memilih barang atau material yang bisa kita gunakan kembali disebut A. Reuse, B. Reduce, C. Residu, D. Recycle. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu recycle jawabannya. Dalam mendesain benda kerajinan perlu memahami ilmu keindahan yang disebut A. Metode, B. Asosiasi, C. Telesis, D. Estetika. Maka jawaban yang benar adalah D. Estetika. Dalam mendesain benda kerajinan perlu memahami ilmu keindahan yang disebut estetika. D jawabannya.
Penggolongan limbah organik yang berdasarkan kondisi wilayahnya kecuali A. Pegunungan, B. Perusahaan, C. Pertanian, D. Perkotaan. Jawaban yang benar adalah B ya, perusahaan jawabannya. Di penggolongan limbah organik yang berdasarkan kondisi wilayahnya kecuali perusahaan. Limbah tempurung kelapa merupakan penggolongan limbah organik daerah A. Pesisir, B. Pegunungan, C. Pertanian, D. Perkotaan. Jawaban yang benar adalah A. Pesisir jawabannya ya. Limbah tempurung kelapa merupakan penggolongan limbah organik daerah pesisir. A jawabannya. Kita lanjut soal 20. Penduduk di wilayah bagian timur Indonesia seperti Irian Jaya dan Maluku dominan dengan makanan pokok A. Nasi, B. Sagu, C. Jagung, D. Gandum. Maka jawaban yang benar adalah B. Sagu. Penduduk di wilayah bagian timur Indonesia seperti Irian Jaya dan Maluku dominan dengan makanan pokok B. Sagu jawabannya. Makanan pokok dari Sulawesi adalah A. Sagu, B. Gatot, C. Jagung, D. Kaledo. Maka jawaban yang benar adalah A. Sagu jawabannya. Di makanan pokok dari Sulawesi adalah sagu. A jawabannya. Tepung yang bahan dasarnya dari jagung adalah tepung A. Maizena, B. Kanji, C. Terigu, D. Tapioka. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Maizena jawabannya. Bahan yang terbuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari disebut A. Sampah, B. Kerajinan, C. Prakarya, D. Barang bekas. Maka jawaban yang benar adalah A. Sampah. Bahan yang terbuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari disebut dengan sampah. A jawabannya. Di bawah ini yang merupakan jenis limbah berdasarkan wujudnya kecuali A. Limbah gas, B. Limbah cair, C. Limbah padat, D. Limbah organik. Jawaban yang benar adalah D ya, limbah organik ya. Di bawah ini yang merupakan jenis limbah berdasarkan wujudnya kecuali limbah organik. D jawabannya. Limbah karbon dioksida atau CO2 tergolong pada jenis limbah A. Cair, B. Gas, C. Padat, D. Kering. Maka jawaban yang benar adalah B. Gas jawabannya ya. Limbah karbon dioksida atau CO2 tergolong pada jenis limbah gas ya. Jawabannya B jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal SAS atau PAS mata pelajaran lainnya,
kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Ada mata pelajaran PJOK, PAI, seni budaya, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris, matematik ya, ada di bagian deskripsi. Oke. Silakan cek ya di bagian deskripsi atau di bagian playlist juga ada. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.